Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Indonesia, darurat kekerasan seksual kerap menjadi dorongan agar payung hukum yang siap menangkas kejahatan seksual di negeri ini segera disahkan. Namun alotnya pembahasan di dalamnya, bahkan perubahan 85 pasal yang dipangkas mengganjal penanganan kasus ini. Bagaimana sebenarnya perjalanan panjang RUU ini dan seberapa besar kasus kekerasan seksual di negeri ini yang sudah terlanjur terjadi? Kita simak pembahasannya berikut ini, pemirsa. Saya akan kutip dari The Indonesian Institute yang menyatakan bahwa secara keseluruhan perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan terhadap tindak kekerasan seksual. Dan belum adanya payung hukum yang komprehensif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban tindak kekerasan seksual menunjukkan bahwa perjalanan RUU ini harus segera digolkan dan menjadi undang-undang. Saya tunjukkan kepada Anda saat ini bagaimana perjalanan panjang RUU PKS, di mana RUU PKS ini diusulkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sejak tahun 2012. Perjalanan kemudian berlanjut pada tahun 2014 sampai 2019, di mana RUU tersebut masuk dalam program legislasi nasional atau yang kita kenal dengan Prolegnas. Tapi kemudian pada tahun 2020 RUU tersebut dikeluarkan dari Prolegnas prioritas dengan adanya alasan pro dan kontra dan pembahasan dalam substansi di dalamnya yang dinilai sulit dan penuh dengan adanya pertanyaan ataupun juga beberapa substansi di sana. Kemudian pembahasan pun berlanjut, kita ke slide berikutnya, setelah adanya perubahan pada 85 pasal yang dipangkas dan perubahan pada draft RUU PKS. Nah, RUU PKS versi balik DPR ini di mana kemudian dikatakan ada terminologi penghapusan dalam judul yang telah dihapus dan namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, kita simak juga di sini ya. Pada tanggal 17 Desember 2020 juga didaftarkan dalam Prolegnas pada jangka menengah untuk tahun 2020 sampai 2024. Dan kemudian pada tahun 2021 ini kita simak bersama di mana sebelumnya di sini pun juga sudah kembali masuk dalam daftar Prolegnas prioritas. Tapi pada 30 Agustus kemarin, pemirsa, kita lihat bahwa draft RUU ini baru diajukan oleh Balik pada saat rapat pleno penyusunan RUU PKS. Nah, kemudian seperti yang saya sudah sebutkan tadi di awal slide ini, pembahasan lanjutan pun juga ternyata terjadi setelah adanya perubahan pada 85 pasal yang dipangkas dan perubahan pada draft RUU PKS. Selanjutnya kita simak dalam RUU PKS versi balik DPR, di mana terminologi penghapusan dalam judul telah dihapus dan namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita simak beberapa substansi yang hilang dalam draft baru RUU PKS dari balik DPR RI yang kami kutip dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau Kompaks. Nah, yang pertama, hilangnya jaminan hak pemulihan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Artinya, seharusnya RUU PKS ini hadir dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan korban akan jaminan perlindungan dan pemulihan. Sebaliknya, proses peradilan pidana masih berorientasi pada pemenuhan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Selanjutnya, proses peradilan pidana masih berorientasi pada pemenuhan di sini. Kemudian penghapusan ketentuan tindak pidana perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Selanjutnya, kita masuk kepada poin keempat. Kita simak bersama untuk slide berikutnya. Nah, di sini, poin keempat adalah penghalusan definisi perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual. Menurut Kompaks, pada dasarnya segala kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang tidak didasari dengan persetujuan dalam keadaan bebas karena suatu faktor. Dengan kata lain, pemaksaan hubungan seksual tanda kutip yang dimaksud dalam upaya penghalusan bahasa atau eufemisme ini adalah suatu sesat pikir dan penghalusan bahasa dinilai akan berdampak negatif pada pemaknaan peristiwa tersebut. Kemudian yang poin kelima diantaranya adalah tidak ada pengaturan tentang, kita ke slide sebelumnya di sini, tidak ada pengaturan tentang kekerasan seksual berbasis online dan korban kekerasan seksual berbasis disabilitas. Oke, kita ke slide berikutnya. Ternyata perubahan judul dan penghapusan elemen-elemen kunci ini dinilai akan mengurangi hak korban kekerasan seksual. Kita simak pernyataan dari perwakilan Kompaks Naila Rizky Zakiah berikut ini yang menyatakan bahwa perubahan judul dan penghapusan elemen-elemen kunci RUU PKS ini adalah kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, akankah ada pembahasan lanjutan? Apakah masih terbuka untuk pembahasan ini untuk membahas mengenai celah-celah yang dinilai sejumlah pihak ini perlu untuk diperhatikan? Kita simak slide berikutnya.
Menurut pernyataan dari Ketua Panitia Kerja atau Panja, Willy Aditya menyatakan bahwa Panja ini telah menunjukkan kerja keras dan keseriusannya dengan lahirnya draft baru yang diberi judul RUU TPKS yang berstatus sebagai draft awal. Artinya berbagai masukan dan pandangan masih terbuka dalam pembahasan RUU ini di tahap-tahap selanjutnya. Sekali lagi, masih masukan dan juga pandangan ini masih terbuka dalam pembahasan RUU ini. Oke, kita ke slide berikutnya. Nah, kemudian kita sudah melihat bahwa payung hukum tersebut masih tentunya akan dibahas. Tapi satu sisi kita juga harus melihat juga pemirsa, bagaimana laporan kekerasan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan per 2020. Apakah kasusnya ini sudah cukup besar? Kita simak datanya berikut ini. Nah, ternyata kekerasan dari perempuan sejauh ini yang dicatat jumlahnya juga sangat besar, ada 299.000 kasus, di mana kalau kita kerucutkan dengan kasus diantaranya KDRT atau RP atau kasus dalam rumah tangga, dalam ranah personal, tercatat yang dilaporkan atau yang bahkan terlapor 6.480 kasus. Di antaranya kekerasan terhadap istri ada 3.221 kasus atau kurang lebih 50% di sini. Kemudian ada kekerasan dalam pacaran atau dalam menjalin hubungan sebelum menikah ada 1.309 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan ada 954 kasus. Selanjutnya kita simak lagi di sini. Nah, selain itu pemirsa, kalau kita kategorikan lagi kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kita lihat ada kategori kekerasan fisik yang terlapor pun ada 2.025 kasus. Sementara kekerasan seksual ada 30% dari total yakni 1.983 kasus dan psikis 1.792 kasus dan ekonomi 680 kasus. Kita simak bahwa kasus ini kasus yang cukup besar dan tentunya segera menjadi dorongan untuk segera disahkan. Tentunya kita simak bersama pemirsa bahwa pengesahan segera tentu menjadi sebuah PR besar yang harus segera disahkan untuk menjadi payung hukum dalam pengentasan permasalahan ini.